Halo pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Saat ini tanggal 12 Maret 2021. Saya bersama Pak Kadis Koperindak, Bapak Tua Pangaribuan, dan juga di sini Kabid Pasar ya, Pak Manugi Hotua Gultum, sama-sama Pak Tua ini, yang dua ini. Ya, berjodoh. Gimana kabar Pak Tua Pangaribuan? Ya, sehat Pak. Sehat ya. Pak Kadis juga sehat? Sehat ya. Mudah-mudahan sehat terus biar kita bisa kerja keras terus untuk itu, Pak. Pak Kadis, siap. Ini apa namanya? Saya datang ke tempat ini kan, ini penting juga ini karena saya lihat lagi agak ramai sedikit ini, dan sebenarnya kan bagus. Saya lihat ada renovasi pasar Balige. Oke, Pak Kadis, seperti apa ini apa namanya pengerjaan pasar Balige ini? Baik, terima kasih Pak Sirus. Siap. Ini waktu yang baik. Pasar Balige ini dapat revitalisasi dari Kementerian PUPR. Revitalisasi ya. Dan ini dikerjakan 2 tahun. Tahun 2020 dan tahun anggaran 2021. Dengan nilai anggaran 23,4 miliar. Yap. Jadi ini adalah dari sebagian dari grand design penataan kota Balige sebagai tujuan pariwisata. Oke. Banyak kegiatan yang memang sudah dilakukan untuk menata kota Balige. Balige bypass, pembangunan trotoar dan pembangunan pelabuhan Balige, dan inilah salah satu revitalisasi pasar. Jadi ini salah satu bagian daripada bagaimana KSPN Danau Toba lebih ditingkatkan lagi ya. Persis Pak. Oke. Pak, ini kan kemarin lagi agak rame-rame sedikit ini nih tentang pasti setiap, katakanlah ini kan bukan digusur sebenarnya, hanya pemindahan sementara dari Pasar Balige ke lapangan Sisingamangaraja. Sosialisasi sudah berapa lama ini Pak? Jadi sebenarnya sudah lama Pak. Sosialisasi kita mulai dari bulan Agustus tahunnya 2020. Kemudian kita lanjutkan dengan bulan Oktober, November sampai Desember. Jadi kalau nggak salah 6 sampai 7 kali ini pertemuan. Kita ajak para pedagang, tokoh masyarakat, tokoh agama juga kita undang untuk membicarakan ini. Dan awalnya mereka memang keberatan. Ada penolakan. Penolakan. Kita pahami itu karena namanya juga revitalisasi. Pasti mereka akan kita pindahkan ke penampungan sementara. Tapi pada akhirnya di bulan November ini kita bisa mulai. Solusinya para pedagang memahami sebenarnya. Memahami itu. Secara umum mereka memahami itu. Jadi bulan November di awal-awal kegiatan proyek ini kita memindahkan ke atas sebagian. Karena menurut mereka bahwa dagangan itu lakunya di masa Natal dan Tahun Baru. Libur Natal Tahun Baru. Dan itu kita ngarepkan dan itu kita tangkap. Akhirnya kita rencanakan di Januari relokasi. Tapi ketika di Januari kita lakukan dialog, ada lagi penolakan. Ada penolakan. Walaupun kemarin kita sudah sepakat, ada lagi penolakan. Dan terima kasih dengan dukungan berbagai pihak, Satpol PP, Perhubungan, TNI, dan Polsek Balige. Di bulan Februari terjadilah pemindahan. Dan biasa pemindahan Pak. Iya. Nah, sebagian besar dari 573 pedagang itu sudah kita kasih nomor lapaknya di sana. Kita undi nomor lapaknya di sana supaya fair. Kita undi. Dan ada beberapa pedagang yang tetap berjualan di sekitar lokasi ini, di jalan-jalan, di terminal mini, di belakang-belakang ini di belakang pasar. Dan ketika hari pertama Pak Bupati bekerja, ini kita laporkan. Dan hari kedua beliau bekerja, hari Selasa, beliau turun mendengarkan para pedagang. Sudah yang di lapangan Sisingamaraja. Ya, dan juga yang di sini. Oh, di sekitar pasar ini. Dan beliau dengan Batak Penarajanya mengelek, harus pindah lagi kita, supaya
yang di sana tidak mengeluh karena mereka kalau tidak semua pindah, mereka mengancam ya akan balik lagi ke sekitar sini. Jadi kadang-kadang kita memang menghadapi dilematis. Akhirnya pimpinan dengan menggunakan kewenangan yang ada kita menertibkan. Ya. Pak, sebenarnya tujuan revitalisasi pasar ini sekarang saat ini selain untuk wisata tadi apa kira-kira? Apakah tambah ini ditampung atau gimana? Jadi kondisi sebelum dibangun ini, Ya, pasar Balige ini sangat padat, padat, terkesan kumuh dan sempit. Karena itu pembangunan ini nanti berkonsep hijau, Pak. oh, Jadi nanti ini tambah jadi berlantai 2, jadi lebih rapi ramah ya? lingkungan, Ramah lingkungan, Ya. lebih rapi. kemudian tidak sempit. Jadi termasuk nanti prasarana dan fasilitas di sini akan dilengkapi kamar mandi yang representatif, Ya, yang ada ruangan menyusui untuk ibu hamil, ibu dan anak. Ya. Dan ini akan ramah lingkungan. Sebenarnya kapasitasnya tidak tambah, tetapi fasilitasnya yang lebih baik. Dan di sini nanti jadi sarana wisata yang menarik juga. Tetap fungsinya pasar tradisional, tapi fasilitas yang lebih modern. Sebenarnya tujuannya untuk membantu pedagang sebenarnya. Iya, untuk membantu pedagang. Agar masyarakat tertarik Iya, datang ke benar. tempat ini. Jadi bukan hanya masyarakat Toba sebenarnya. Bukan. Kalau orang datang berwisata, ingin ke Balerong Balige belanja Iya. dengan layak lah sebenarnya. Layak, iya. Itu tujuannya sebenarnya. Iya, benar, Pak. Jadi terkadang kan masyarakat ini kan yang selalu dipikirkan kan jangka pendek, Pak. Nah, ini kan karena jangka pendek mereka pendapatan mungkin ada penurunan. Iya, benar. Kita paham. Meski tidak Selamanya. tidak selamanya kan, nanti kan sesudah selesai mungkin meningkat secara tajam. Nah, ini mungkin yang harus disiasati Pak Kadis, gimana ini biar jangan sampai turun-turun banget pendapatan mereka. Gimana caranya mengarahkan orang biar datang belanja ke lapangan Singamaraja. Mungkin itu Pak Kadis coba. Jadi baik, Ya. itulah kita menyampaikan di pimpinan dan mereka menyikapinya. Ya. Sudah diberikan edaran kepada ASN dan keluarganya Biar belanja. supaya belanja di sana. Dan beliau memimpin itu. Sudah dilakukan Iya, itu ya. beliau yang memimpin. Setelah pulang kantor jam 4 sore, Ya. diarahkan semua pimpinan OPD dan ASN yang ada di Kabupaten Toba ini untuk belanja bersama-sama dengan di sana. Iya. Dan itu dilakukan 2 kali. Ya. Nah, jadi kemudian penertiban. Jadi sebenarnya sudah dilakukan kami harapkan masyarakat marilah sama-sama kita memahami ini untuk kebaikan kita bersama. Bukan ada niatan pemerintah untuk menyusahkan masyarakat, Iya. tapi demi kebaikan kita. Seperti analoginya, Pak. Kita merenovasi rumah kita saja untuk awalnya kan kita Berkorban ya juga. berkorban, Pindah juga. ketidaknyamanan, ada yang harus kita pindahkan. Tetapi pada akhirnya ya ini kita yang menikmati ini. Rencana tahun 2021 selesai ya. Jadi nanti di time schedule project mereka selesai nanti di bulan Oktober. Oktober. Ya, kita harapkan nanti di awal Desember atau di akhir November kita sudah bisa memindahkan Bapak dan Ibu pedagang lagi ke tempat ini. Itu rencana kita. Itu rencananya. Oke, Pak, sebenarnya yang kalau dilihat persentase yang katakanlah keberatan pindah itu berapa persen? Tidak banyak, hanya sedikit. Karena dari pedagang 573 yang tetap masih bertahan di sini ya sekitar 20-30 orang sebenarnya. Artinya 500 lebih Iya, sudah masuk di sudah lapangan masuk lapangan Singamaraja. Singamaraja. Saya sebenarnya belum ke Lapsi kalau ke dalamnya. Iya. Katanya ini terlalu sempit penampungannya benar. Kita pahami Pak, namanya juga pasar sementara. Sementara. Dan kalau kita buat bukan pasar sementara lagi namanya. Kemudian alokasi anggaran pun ya hanya sedikit. Karena keterbatasan anggaran ini ya malah Pemkab bermohon CSR dari beberapa perusahaan untuk mendukung kita karena tahun 2020 Bapak paham sendiri malah anggaran yang ada menurut direfocusing. Iya, Covid ya. Iya, dan itu berdampak sampai tahun 2021. Jadi ya memang bukan di kita anggarannya di Dinas Perkim, tetapi kami paham dengan kondisi itu dan yang terbatas.
membangun 573 lapak. Itu anggaran besar. Memang kalau standarnya ya belum seperti yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu pedagang itu. Dan ada solusi bagi kita berikan sebenarnya. Apabila pedagang merasa itu terlalu sempit karena lapangan itu luas, kita beri mereka kesempatan untuk membangun lapaknya sendiri. Lapaknya sendiri Iya, sesuai kebutuhannya. sesuai kebutuhan. Tentu ya harus diatur, mau diatur. Ya, itu. Jangan sampai Iya. satu Iya. orang ambil menguasai. Iya. hanya ya. Oke. Iya Pak, iya Pak. Pak Kadis, ini kan kalau kita lihat sebenarnya masyarakat Toba ini sebenarnya apa namanya bisa sebenarnya menerima. Apakah ada apa namanya kira-kira yang miskomunikasi Pak? Sebenarnya kalau miskomunikasi saya kira tidak ada lagi karena Iya. sudah dari awal kita sampaikan ini. Dan kalau rencana kegiatan ini bukan ujuk-ujuk Pak. Iya, Mulai 2019 ini sudah direncanakan sudah rencanakan. dan sudah disosialisasi Iya, juga. dan sudah ada pertemuan dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat, pernah di Sinar Minang, Iya. pernah di Hotel Serenauli, dan beberapa kali di kantor bupati. Jadi tidak ada, saya kira tidak, komunikasi cukup. Cuma mungkin seperti tadi itu mereka merasa katanya tidak nyaman berdagang di sana. Kita pahami itu. Dipahami ya. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Nah, ternyata revitalisasi pasar Balerong Balige ini tujuannya sebenarnya adalah untuk melayani masyarakat satu biar lebih apa namanya layak sebagai pasar modern ya. Karena ini kan kota Balige, ibu kota Kabupaten Toba. Jadi kalau pasarnya aja tidak layak itu menjadi pertanyaan juga ya. Nah, jadi apalagi Balige adalah salah satu titik ya dari bagian kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Memang apapun resikonya, dalam artian resiko katakanlah untuk jangka pendek, untuk para pedagang kita yakin memang itu pasti ada penurunan pendapatan, tetapi yang perlu dipahami juga adalah bahwa pembangunan nggak boleh berhenti hanya karena soal jangka pendek ya Pak ya. Kita harus paham bahwa ada yang lebih besar, termasuk tadi yang seperti yang kita bicarakan tadi, selain pasar ini tujuannya adalah untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional agar Balige lebih layak menjadi salah satu kota yang layak dikunjungi oleh para wisatawan, termasuk nanti wisatawan dari mancanegara ya Pak. Iya, benar, Pak. Oke. Selain pasar ini Pak, ini nanti kalau pasar Balerong juga direvitalisasi kan Pak? Soalnya kan ditinggalin itu yang yang di depan. Jadi memang direncanakan dari KSPN. Ya. Iya. Itu akan ditata, akan dirapikan, dan rencana jangka panjangnya itu jadi pedagang untuk yang mendukung wisata. Wisata ya. Iya, di tempat itu. Ya, mudah-mudahan bisa nanti kayak Malioboro di Yogyakarta. Iya, kira-kira arahnya ke sana, Pak. Arahnya ke sana ya, biar kita boleh berbangga lah sedikit. Iya. Kota Balige ini layak dikunjungi oleh para wisatawan. Iya, benar Pak. Ya, Pak Kadis, ini ada pesan nggak ke masyarakat ini biar apa yang Pak Kadis lakukan beserta Pemkab Toba ini sebenarnya tujuannya bukan untuk menyengsarakan masyarakat, tetapi justru untuk memperbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Silakan dulu Pak Kadis. Baik, terima kasih Bapak Ibu pedagang dan masyarakat Kabupaten Toba. Kami mohon maaf kalau selama revitalisasi ini Bapak merasa terganggu, dan tujuan pemerintah adalah untuk memperbaiki kualitas hidup para pedagang di tempat yang representatif, yang sehat dan ramah lingkungan. Dan nanti Bapak selama kurang lebih sampai bulan Oktober mohon bersabar dengan kreativitas yang ada, melakukan transaksi jual beli di lapangan Sikamaraja. Semoga ini cepat selesai tepat waktu agar kita lebih cepat bisa menyelesaikan rencana pengembalian Bapak dan Ibu ke pasar Balerong ini. Demikian harapan kami. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang merasa terganggu. Tidak ada niatan pemerintah untuk menyusahkan rakyatnya, tetapi memang pembangunan kita tidak berhenti. Kita akan terus bergerak
untuk menuju Kota Balige dan Kabupaten Toba yang lebih baik. Terima kasih. Pak Kabit, ada yang perlu disampaikan, Pak? Oke, terima kasih. Mungkin dari kami cuma sedikit. Kami merasa memang, terutama para pedagang kita yang kita pindahkan ke lapangan sementara, mungkin dari segi ekonomi tingkat penjualan berkurang, tapi kami percaya dan yakin seperti tadi dibilang Pak Kadis bahwa inilah tujuannya untuk kemajuan kita bersama. Selama nanti transaksi ini berlangsung, mungkin Bapak Ibu mengalami ketidaknyamanan. Kami mohon maaf, tetapi dengan tujuan nanti setelah selesai nanti pasar kita yang kita bangun, kami yang percaya Bapak Ibu akan lebih tenang, lebih aman, dan lebih pasti lebih senang nanti untuk berjualan di pasar Balirung Balige, sehingga nanti para pengunjung baik dari dalam daerah atau luar daerah, termasuk juga mungkin dari mancanegara, kita yang percaya akan mengunjungi pasar Balirung ini apabila nanti telah tertata dengan baik, bagus, dan nyaman. Itu aja Pak. Terima kasih. Mungkin satu lagi nih, saya kelupaan tadi menanyakan. Para pedagang yang tadinya di sini, mereka yang tetap nanti berdagang di dalam ya? Iya Pak. Jadi mereka akan prioritas. Prioritas ya. Artinya semua yang sebelumnya Iya. berdagang di kios-kios di pasar ini, mereka juga nanti yang Iya. berdagang. Iya. Kalaupun ada contohnya tambahan, itu yang tambahan doang ya. Iya. Ya, para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, itulah respon dari Pak Kadis Dak Toba. Ini baru siang tadi saya minta konfirmasi untuk ketemu langsung direspon sama Pak Koperinda, Pak Tua Pengaribuan. Kalau kita bisa memahami tugas-tugas mereka, sebenarnya tugas mereka juga berat karena yang dipindahkan juga dari tempat ini ke tempat yang baru untuk penampungan sementara. Saya yakin juga adalah saudara-saudara kita juga. Jadi secara hati saya yakin mereka juga merasa nggak enak, tetapi karena tujuan jangka panjang harus terus berjalan dan dukungan kita untuk kawasan strategis pariwisata nasional juga harus berjalan, mau nggak mau apa yang dilakukan Pak Tua beserta jajaran Pemkab yang lainnya itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Saya berharap gini, saya tidak dalam arti pro dan kontra apakah ke Pemkab atau masyarakat. Saya hanya ingin menyampaikan informasi yang langsung dari A1, artinya dari Pak Kepala Dinas sendiri dan juga Kepala Bidang bagian pasar di daerah Kabupaten Toba. Mereka lah yang menyampaikan kepada masyarakat seperti itu kejadiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat Toba, terutama masyarakat Balige. Tujuannya tidak untuk menghukum, tidak untuk membuat menyusahkan masyarakat, tetapi memang ada risiko tadi untuk sementara. Mudah-mudahan nanti diganti rezekinya di tahun 2022 untuk masyarakat Toba. Percayalah, kalau ini sudah bagus, ikon Balige akan kembali menjadi baik ini karena Balerong Balige akan menjadi lebih baik, lebih bersih dan lebih nyaman. Salam untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati, mudah-mudahan mereka kerja lebih giat lagi, karena tantangan lebih besar lagi. Oke, dari Pasar Balerong Balige YouTube channel Thompson Sirus memberikan informasi yang menarik lah. Mudah-mudahan masyarakat Toba bisa terus-terusan mengikuti YouTube channel Thompson Sirus. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube channel Thompson Sirus. Oke, tetap semangat Indonesia. Ora.